Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Saudara-saudara seiman yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan merupakan ibadah syariah yang Allah turunkan bagi kemaslahatan umat. Allah berfirman, "Wa ankihul ayyama minkum," dan kawinkanlah orang-orang yang masih menyendiri di antara kalian. Bahkan Rasulullah SAW mengakui, "An-nikahu sunnati paman rogiba an sunnati falaisa minni." Nikah itu adalah sunnahku, dan barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan golongan aku. Kata Allah, kata Rasulullah SAW. Namun pernikahan ini merupakan syariat yang sangat sakral, saudaraku sekalian. Ketika Allah menyebutkan bahwa ijab dan qabul dalam pernikahan itu merupakan mitsaqon golido, perjanjian yang sangat kokoh. Ucapan itu disampaikan oleh wali dan calon pengantin pria, disaksikan oleh seluruh yang menyaksikan, tetapi hakikatnya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya merupakan mitsaqon golido ini ada ketentuan dan persyaratan yang harus ditempuh. Yang pertama tentunya adanya wali nikah. Yang kedua adanya calon pengantin pria. Yang ketiga adanya 2 orang saksi yang menyaksikan pernikahan tersebut. Sejauh ini, saudaraku sekalian, di zaman yang serba maju, yang serba virtual, tentu nikah juga menjadi bagian yang harus dibicarakan. Bagaimana hukumnya ketika nikah itu dilaksanakan secara online. Selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra." Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Selanjutnya, saudaraku sekalian, hadis Nabi SAW menyampaikan mengenai pernikahan yang menjadi titik tolak kita, itu tentang hukum nikah online. Walaupun tidak secara langsung tersirat, tapi nanti dengan kaidah-kaidah yang lain tentunya ini bisa kita ambil istinbat hukumnya. Yang pertama hadis dari Uqbah. An Uqbah bin Amirin radhiyallahu anhu, an Nabiya sallallahu qala li rajulin atardo an ujawijaka fulana. Qala na'am. Wa qala lil mar'ah atardoina an ujawijaki fulanan. Qala na'am fajawij ahaduhuma sahibahu. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, hadis ini diterima dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala telah berkata li rajulin kepada seseorang, atardo an ujawijaka fulana, apakah engkau menyukai aku menikahkanmu terhadap si fulana? Qala, pria itu menjawab, na'am, baik ya Rasulullah. Wa qala lil mar'ati, dan Rasulullah SAW bertanya kepada perempuan, seorang perempuan, atardoina an ujawijaki fulana, apakah engkau juga menyukai aku menikahkanmu kepada si fulan? Qalat, perempuan itu menjawab, na'am, baik ya Rasulullah. Fajawij ahadahuma sahibahu, maka Rasul menikahkan mereka berdua. Selanjutnya hadis dari Ummu Habibah. An Ummi Habibah anha kanat tahta Ubaidillah ibn Jahsin famata bi ardil Habasyah. Fajawajahan najasiyun Nabiyya sallallahu wa amharoha anhul arba'ata alafin wa ba'atha biha ilaihi ma'al Surhbil ibni Hasanah. An Ummi Habibah. Hadis ini diterima dari Ummu Habibah. Anha kanat tahta Ubaidillah ibn Jahsin. Sesungguhnya Ummi Habibah, beliau itu istri dari Ubaidillah bin Jahsin. Famata bi ardil Habasyah, namun Ubaidillah bin Jahsin meninggal di negeri Habasyah. Fajawajahan najasiyu an Nabiyya sallallahu, lalu Raja Najasyi menikahkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anharuha anhu arba'ata alafin, lalu Raja Najasyi membayar maharnya 4.000 dinar.
wa ba'asa biha ilaihi ma'a Surahbil ibni Hasanah. Lalu ia mengirimkan Ummu Habibah kepada Nabi SAW bersama Surahbil bin Hasanah. Selanjutnya, saudaraku sekalian, kaidah fikih menyatakan al-hukmu yattabi'ul maslahata rajihah, bahwa hukum itu mengikuti kemaslahatan yang paling kuat. Kaidah fikih yang lain, al-hajatu tunazzalu manzilata darurati amatan kanat aw khosoh, bahwa kebutuhan itu ditempatkan pada posisi yang darurat, baik secara umum maupun secara khusus. Kaidah fikih yang ketiga, daf'ul mafasid muqaddamun ala jalmil masalih, menghindari mafsadat harus didahulukan di atas menarik maslahat. Sedangkan pendapat para ulama sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj juz ke-7 halaman 227, dinyatakan ikhwat iman semuanya, wala yasihun nikah, tidak sah nikah itu illa bihadrati syahidaini, kecuali dengan hadirnya dua orang saksi, qasdan au tifaqan, baik dengan secara sengaja atau dengan kesepakatan, bi ayas mal ijabah wal qabula, untuk keduanya itu mendengar ijab dan qabul. Maksudnya al wajibah minhumal mutawaqqifa alai sihatul aqdi, wajib bagi keduanya menegaskan sahnya akad nikah tersebut. Selanjutnya dalam kitab Kifayatul Akhyar juz kedua halaman 5 dinyatakan far'un yustaratu fi sihhati aqdi nikah, cabang masalah dan disyaratkannya pada sahnya akad nikah itu huduru arba'atin, hadirnya 4 orang. Waliyin yang pertama wali, wajaujin yang kedua calon pengantin, wasyahidai adlin, dan yang ketiga adalah 2 orang saksi yang adil. Wayajuju ayu kalal waliyu wajauju, dan boleh diwakilkan wali dan calon pengantin. Saudaraku sekalian, dari dalil-dalil yang disampaikan, firman Allah, sunnah Rasulullah SAW, kaidah fikih dan pendapat para ulama, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad nikah secara online, di mana wali dan calon pengantin pria tidak berada dalam satu majelis secara fisik, namun terhubung secara virtual, hukumnya sah. Namun dengan syarat, pertama, wali nikah, calon pengantin pria, dan 2 orang saksi dipastikan terhubung melalui jejaring virtual meliputi suara dan gambar. Yang kedua, dalam waktu yang sama. Dan yang ketiga, adanya jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan para pihak. Selanjutnya, pernikahan online tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud, tentu hukumnya tidak sah. Demikian hukum pernikahan online yang bisa saya sampaikan. Walaupun pernikahan online dihukumi sah, namun saudaraku sekalian, tetap pernikahan online tidak dianjurkan. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan keilapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.